Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat beriman. Perilaku gibah dapat bermula ketika orang-orang asyik berkumpul, ngobrol, atau nongkrong. Biasanya, orang-orang sulit mengontrol pembicaraan, sehingga seringkali dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan gibah. Gibah memang sulit dihindari, tetapi harus tetap mencoba meminimalisir satu perbuatan dosa ini dengan cara memahami beberapa surat dalam Al-Quran yang mengingatkan diri untuk tidak bergibah. Inilah surat-surat dalam Al-Quran yang dapat mengingatkan diri supaya tidak melakukan gibah. 1. Surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minas zanni ba'das zanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wa taqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk menaruh prasangka hingga mencari-cari keburukan dan menggunjingkannya dengan orang lain. Bahkan, perilaku gibah ini dianggap sangat menjijikkan hingga disamakan dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. 2. Surat Qaf ayat 18. Dalam surat Al-Qaf ayat 18, Allah berfirman, Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tiada suatu ucapan apapun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dalam surat ini, umat Islam diingatkan untuk selalu berhati-hati dalam ucapannya yang mungkin mengandung kebaikan, keburukan, atau membicarakan kekurangan orang lain. Perilaku berhati-hati dalam berbicara ini harus dilakukan karena selalu ada malaikat yang siap siaga mencatat segala kesalahan kita. 3. Surat An-Nur ayat 19. Dalam surat An-Nur ayat 19, Allah berfirman, Siapapun gemar menceritakan atau menyebarluaskan kejelekan saudara muslim kepada orang lain diancam dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Perilaku membicarakan kekurangan orang lain tidak hanya dicatat oleh malaikat, tetapi juga mendapat ancaman berupa siksaan baik di dunia maupun akhirat. 4. Surat Al-Maidah ayat 8. Dalam surat Al-Maidah ayat 8, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis wa la yajrimanakum sana'anu qaumin ala ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surat ini, seorang muslim harus menegakkan keadilan dan kebenaran. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk membenci hingga berperilaku tidak adil, salah satunya adalah menggunjingkan kekurangan orang lain dengan perasaan benci. 5.
Surat Al-Ahzab ayat 58. Dalam surat Al-Ahzab ayat 58, Allah berfirman, "Walazina yujunal mu'minina al-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina." Artinya, dan orang-orang yang menyakiti kaum beriman, dari kalangan laki-laki dan perempuan, tanpa adanya kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya orang-orang itu telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dalam surat ini umat Islam dilarang menyakiti tanpa adanya kesalahan yang telah diperbuat. Tindakan tersebut sering kali terjadi pada saat gibah karena telah membicarakan kekurangan dan menyebarkan pembicaraan tersebut pada orang lain. Meskipun yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan, gibah tetap dianggap sebagai perbuatan yang zalim. Semoga kita terhindar dari dosa gibah yang dapat menyeret kita ke dalam api neraka. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe untuk membantu channel ini agar dapat terus membagi informasi dan ilmu tentang agama Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.